Ya, baik saudara-saudara, ini kalau mau bicara soal Israel ini panjang sekali ya. Sampai saya kebingungan. Saya sebenarnya sudah nyusun tapi lihat juga panjang sekali. Ya, saya menulis buku tentang Israel itu kira-kira 2000 halaman. Dengan judul Israel Dulu, Kini, dan Nanti. Jadi mulai bahas dari Israel zaman Abraham, terus sampai Daud, terus sampai masa nabi-nabi, lalu masa silent period, masuk zaman Yunani, zaman Babilonia, Asyur, Babilonia, lalu Persia, lalu Yunani, lalu Romawi, lalu kehancuran Yerusalem, terus sampai segala macam konflik Israel Palestina sampai hari ini, dan bagaimana nasib Israel di akhir zaman nanti. Itu kira-kira 2000 halaman itu ya. Nah, terus kalau saya bicara Israel panjang sekali. Kemarin waktu mulai perang dengan Hamas, saya bahas api di tembok-tembok Gaza. Selanjutnya minggu berikut saya langsung bahas juga mulai dari Mesir sampai Hamas. Itu saya khotbah di gereja saudara ya. Khotbahnya tok itu 2,5 jam, 2 jam 45 menit. Khotbahnya doang ya. Jadi saudara bayangkan ketika minta bahasa Israel ini saya pusing nih. Mau ngomong dari mana? Ya, mau ngomong dari mana ya. Jadi ya. Nah karena ini kalau ngomong tentang Israel berarti kita ngomong sejarah. Nah kalau sejarah, jadi sebenarnya kalau kita mau bikin khotbah tuh ada macam-macam. Ada khotbah praktis yaitu misalnya nyuruh kita mengampuni ya, nyuruh kita melayani, rajin berdoa, rajin pelayanan. Ada khotbah pengajaran, misalnya ngajar tentang doktrin Tritunggal, Kristologi, kenapa sih kita percaya Yesus itu Tuhan, kenapa pakai acara mati-mati segala, kenapa perlu ada Natal ya kan. Kalau Allah mau selamatkan sajalah, pakai acara jadi bayi lagi, repot banget ya. Nah itu namanya khotbah pengajaran. Ada khotbah namanya khotbah penginjilan. Kalau khotbah penginjilan itu adalah memanggil orang untuk percaya kepada Yesus Kristus. Karena di dalam gereja pun ada banyak orang yang KTP-nya Kristen tapi belum Kristen sungguh-sungguh. Nah maka Injil harus diberitakan. Ada khotbah yang namanya khotbah apologetika. Khotbah apologetika itu adalah pembelaan iman. Misalnya ada serangan terhadap iman Kristen, bagaimana kita menjawabnya. Ya, bahkan itu video-video Islam pun itu saya bahas dalam khotbah minggu saya. Ya, itu khotbah apologetika. Ya, tapi ada khotbah historis. Nah, kalau khotbah historis itu cerita. Ya, cerita. Misalnya kalau kita mau ngomong Natal tuh ya. Kita tahu ada Raja Herodes kan. Tapi Herodes itu tiba-tiba dia muncul di Alkitab, tapi dari mana datangnya dia? Apa cerita di baliknya? Kenapa sampai nekat bisa bunuh anak-anak di Bethlehem itu? Itu ada cerita yang panjang sekali di belakang Herodes itu. Ya. Nah, Kaisar Agustus itu siapa dia? Dari mana munculnya? Kenapa kok dimunculkan di dalam Alkitab? Nah, kalau begitu itu cerita. Nah maka kalau kita bicara soal Israel ini maka itu sebenarnya adalah cerita saja. Nah karena itu malam ini saya hanya mau cerita. Ya, cerita saja nanti baru kita bikin refleksi sedikit secara teologis. Nah kalau kita lihat peperangan Israel dengan Palestina sampai hari ini sebenarnya adalah suatu konflik yang sangat-sangat panjang ya. Nah, saya secara ringkas adalah bahwa Israel adalah bangsa yang lahir dari 12 anak Yakub. Lalu mereka akhirnya menjadi sebuah bangsa setelah mereka keluar dari Mesir. Lalu zaman hakim-hakim, zaman raja-raja, lalu muncullah kerajaan Israel Raya. Raja pertama adalah siapa? Saul. Setelah itu Daud. Setelah Daud Salomo. Nah, waktu Salomo mati, kerajaan Israel pecah bagi dua. Kerajaan Israel pecah bagi dua, yang satu disebut kerajaan utara, yang satu disebut kerajaan selatan. Kerajaan utara itu tetap memakai nama Israel. Dengan anggotanya itu 10 suku. Sementara ibu kotanya di Samaria. Sementara kerajaan selatan itu ada 2 suku, yaitu suku Benyamin dan suku Yehuda. Dari Yehuda itu nama Yahudi. Ya, jadi sebenarnya Yahudi dengan Israel tidak identik.
Karena Israel itu lengkap 12 suku. Tapi kalau Yahudi itu menunjuk pada satu suku, yaitu suku Yehuda. Ya. Nah, jadi sebenarnya kerajaan selatan itu ibu kotanya Yerusalem. Ya, tetap Yerusalem. Itu 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Belakangan orang Lewi ikut bergabung. Karena Lewi kan tidak punya tanah, ya, ikut bergabung. Nah, lalu kerajaan utara atau yang nama Israel itu ibu kota Samaria dihancurkan oleh satu bangsa yang hebat pada masa lampau yang namanya bangsa Asyur atau Assyria. Ya. Lalu 10 suku itu sudah diserahkan. Taktik dari orang Asyur itu misalnya ya, kalau ada bangsa A, B, C, D, lalu dia bangsa Asyur. Waktu Asyur taklukkan bangsa A, sebagian orang A dibawa ke Asyur, lalu sebagian dibuang ke B, sebagian ke C, sebagian ke D, sebagian ke E. Waktu dia taklukkan bangsa B, dia bawa separuh ke Asyur, separuh buang ke A, separuh buang ke C, D, E. Taklukan C, bawa ke Asyur, lalu buang ke A, buang ke B, buang ke D. Jadi akhirnya orang aslinya habis. Itu untuk apa? Untuk meminimalisir potensi pemberontakan. Kalau Belanda jajah kita di sini, kita bersatu, Belanda kita usir. Tapi kalau misalnya di sini sudah orang berbagai macam bangsa, siapa mau berjuang untuk tanah air siapa? Ya kan? Itu taktik. Akibatnya 10 suku itu hilang. Dan tidak pernah pulang. Sudah bercampur dengan bangsa lain dan kawin-mawin. Yang entah sampai sekarang sudah tidak jelas lagi. Makanya mereka menyebar ke seluruh dunia. Ada banyak bangsa yang hari ini mengklaim bahwa mereka itu adalah keturunan dari 10 suku. Misalnya orang Batak Karo. Ya, mereka bilang kami ini keturunan Israel yang hilang. Kenapa? Karena silsilah Israel itu dari ujung-ujung ada silsilah. Nah kami hanya orang Batak lah yang punya silsilah panjang lebar dari nenek moyang. Jadi itu ciri-ciri Israel yang hilang. Ya. Orang Papua mengklaim mereka adalah suku apa yang hilang. Makanya di Papua itu dibuat Science Kids. Anak Science. Dan kalau mereka menyanyi itu selalu lagu mereka itu hubungannya dengan Israel. Ya, Israel batu penjuru, Papua batu peradaban. Ya, kalau saudara lihat lagu-lagu mereka itu ya gitu. Orang Rote di NTT sana juga mengklaim mereka keturunan Israel. Kenapa? Karena penggembalaan ada di Rote persis seperti Israel. Dan di Rote sana ada laut yang namanya Laut Mati. Dan orang Rote itu licik-licik seperti orang Yahudi. katanya begitu ya. Macam-macam. Tapi mereka akhirnya hilang. Sementara 2 suku itu yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin itu tetap eksis. Tapi ternyata mereka sama seperti kerajaan saudaranya, kerajaan utara. Itu akhirnya jatuh pada penyembahan berhala. Nah sementara itu tadi Asyur berkuasa atas dunia. Lalu Asyur itu mulai melemah dengan muncullah kerajaan baru yang hebat yang namanya Babilonia. Di bawah Nebukadnezar. Ya, Raja Babel itu. Lalu dia mulai taklukkan segala macam bangsa. Termasuk menaklukkan bangsa Yehuda. Nebukadnezar menyerang orang bangsa Yehuda. Atau kerajaan selatan itu 3 kali penyerangan. Dalam penyerangan pertama, dia ikut gayanya Asyur. Ambil orang, buang ke Babel, buang ke sana. Waktu taklukan pertama itulah, dibuanglah beberapa pemuda, termasuk Daniel, Sadrak, Abednego. Nah itu yang dibuang itu ya. Nah lalu penaklukan yang kedua, lalu penaklukan yang ketiga, itu dihancurkanlah bait Allah Salomo yang megah. Rata dengan tanah, dibuang ke Babilonia. Di sanalah mereka ditawan selama 70 tahun baru dipulangkan. Setelah bangsa Babel, ketika Nebukadnezar sudah mati, anaknya Belsasar itu tidak kuat. Ya, tidak kuat, lalu datanglah raja bangsa, 2 bangsa bersatu, yaitu bangsa Media dan bangsa Persia. Media dan Persia bergabung, tapi karena Media agak lemah, maka Persia yang lebih dominan. Maka muncullah bangsa Persia di bawah Raja Kores. Raja Kores itu menaklukkan Babilonia yang besar sekali. Setelah itu Raja Kores ini pikir ya, Babel begitu besar, kenapa bisa hancur ya? Lalu dia mulai teliti apa sih dosanya Nebukadnezar. Baru dia tahu ternyata dosanya Babel itu adalah dia menaklukkan begitu banyak bangsa. Dan rumah-rumah ibadah dari dewa-dewa bangsa-bangsa itu dia taklukkan semua. Segala perkakasnya dia ambil bawa ke Babel. Lalu
si Kores berkesimpulan, ini Babel hancur gara-gara dewa-dewa dari semua bangsa ngamuk sama dia. Makanya hancur. Kalau begitu saya tidak boleh seperti itu. Saya harus berbuat baik kepada dewa-dewa itu. Karena itu caranya apa? Selidiki itu bangsa-bangsa yang dibuang ke Babel. Pulangkan ke kampung halamannya. Sekalian dengan dewa-dewanya. Sekalian dengan segala perkakas-perkakasnya. Karena itulah maka orang Yahudi juga dipulangkan. Sekalian dengan perkakas-perkakas bait Allah. Bahkan membiayai pembangunan bait Allah. Maka rombongan 3 kali pemulangan. Rombongan pertama dipimpin oleh Zerubabel. Rombongan kedua dipimpin oleh Imam Ezra. Rombongan ketiga oleh Nehemia. 3 kali pulang. Waktu pulang mereka sudah bangun bait Allah. Tapi bangun bait Allah, ya ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Terutama dari orang-orang Samaria, akhirnya pembangunan macet. Nah, maka akhirnya mereka tidak bangun bait Allah lagi, sibuk bangun rumah sendiri. Nah, waktu mereka sibuk bangun rumah sendiri, Tuhan tegur mereka lewat Nabi Hagai. Lewat Nabi Hagai, orang Yahudi didorong untuk bangun bait Allah. Akhirnya bait Allah berhasil juga. Hanya saja bait Allah yang kedua ini kalah megah dari bait Allah Salomo. Nanti baru direnovasi oleh Herodes Agung. Ya, maka itu bait Allah yang zaman Yesus itu dibangun oleh Herodes. Mulai dari tahun 19 sebelum Masehi. Dia mati pun belum selesai. Disambung oleh anaknya yang namanya Herodes Antipas. Ya, dan nanti baru selesai itu tahun 64 Masehi. Baru jadi. Tuhan Yesus sudah naik ke surga juga, bait Allah belum selesai. Makanya Yesus bilang, rombak bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan bangun kembali. Mereka bilang 46 tahun orang bangun bait Allah. Kamu bangun 3 hari, 46 tahun itu hitung dari tahun 19 Masehi. Dan itu belum selesai. Dan nanti kita lihat Tuhan Yesus, belum selesai saja sudah hebat, sudah bagus. Makanya murid-murid pernah puji kan, bait Allah luar biasa. Tapi Yesus bilang 1 hari nanti, 1 batu tidak akan ada di atas batu yang lain. Yesus menubuatkan kehancuran kota Yerusalem. Ya, setelah pulang dari pembuangan, disitulah orang Yahudi bertobat. Ya, bertobat dari penyembahan berhala. Tidak ada lagi penyembahan berhala. Nah, maka setelah itu masuk masa silent period. Silent period adalah 400 tahun. 400 tahun masa keheningan, tidak ada nabi satupun bicara. Dan di situ banyak hal terjadi secara historis. Disitulah peralihan dari kerajaan Persia ke Yunani, Alexander Agung. Alexander Agung atau Alexander the Great yang menguasai dunia, ya, dari Makedonia dan membawa Yunani berkuasa. Dan Alexander Agung itu mempopulerkan apa yang disebut sebagai Helenisasi atau Helenisme. Itu adalah sebuah transfer budaya, meyunanikan dunia. Maka segala sesuatu harus serba Yunani. Filsafat Yunani, pendidikan Yunani, seni musik itu Yunani, seni tari itu Yunani, nyanyi itu Yunani, pakaian Yunani, olahraga Yunani, semua Yunani. Termasuk bahasa itu bahasa Yunani. Makanya bahasa Yunani pada waktu itu menjadi bahasa internasional. Kalau kamu tidak ngerti bahasa Yunani, kamu tidak gaul. Nah, perjanjian lama kita itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Tapi begitu Yunani menjadi bahasa internasional, hanya orang tua-tua saja yang ngerti bahasa Ibrani perjanjian lama. Yang lain tidak tahu. Itulah sebabnya kira-kira abad 2 sebelum Masehi itu terpaksa Alkitab Ibrani perjanjian lama ditranslate ke bahasa Yunani di Alexandria, Mesir. Ya. Lalu makanya Alkitab perjanjian baru kita ditulis dalam bahasa Yunani. Yesus hari-hari tidak ngomong bahasa Yunani. Yesus hari-hari ngomong bahasa Arab, Aramaik. Sisa-sisa Aramaik yang muncul di Alkitab misalnya adalah Talita Kumi. Ya, apalagi coba lihat Eli Eli lama sabahtani. Tapi di Markus bilang Eloi Eloi lama sabahtani. Yang betul Eli Eli atau Eloi Eloi. Nah, kalau dia mau Ibrani murni, dia harusnya Eli Eli lama asaftani. Kalau dia mau Aram murni, Eloi Eloi lama sabahtani. Tapi Matius mix antara Arab dan Ibrani, maka Eli Eli itu Ibrani. Lama sabahtani itu dari Aram. Maranatha itu Aram.
Maranatha, Tuhan kami datanglah. Mar itu Tuhan. Kalau Mar itu Tuhan, nyonya apa? Marta. Bentuk feminimnya gitu. Maka Yunani berkuasa. Maka kalau kamu tidak punya nama Yunani, kamu tidak gaul. Ada orang Ibrani, namanya Lewi. Nama Yunaninya Matius. Maka saudara baca, Matius pemungut cukai ikut Yesus. Lewi pemungut cukai ikut Yesus. Pak, yang benar Matius atau Lewi? Sama saja. Satu nama Ibrani, satu nama Yunani. Ya. Nama Ibrani itu Yosua. Kalau diyunanikan menjadi Yesus. Maka Yesus itu sama dengan Yosua. Jadi orang tanya, Pak, kalau anak saya lahir 25 Desember, boleh kasih nama Yesus? Boleh. Kalau kita kasih nama Yosua boleh? Boleh. Kalau begitu Yesus juga boleh, hanya beda bahasa. Jadi kalau mau kasih nama Yesus boleh, tapi jangan Yesus Kristus lah. Kenapa? Karena kalau besok dia curi ayam lalu ditangkap polisi, masuk koran, Yesus Kristus ditangkap polisi gara-gara curi ayam. Nah, itu jadi rumit itu ya. Oke, pernah ketemu orang nama Yehuda? Pernah ketemu orang nama Yudas? Jarang ya. Padahal Yehuda itu nama Ibrani, Yudas itu nama Yunani. Jadi Yehuda dengan Yudas itu sama itu. Nah, itu kan faktor bahasa. Bahkan ada orang punya 3 nama. Ada dia punya nama Ibrani itu adalah Simeon atau Simon. Lalu nama Yunaninya Petrus. Lalu nama Aramnya adalah Kefas. Jadi dia punya 3 nama itu. Nah, itu karena faktor Yunani itu. Ya. Nah, setelah itu Alexander Agung mati muda, umur 33 tahun mati, lalu kerajaannya dibagi ke 4 jenderalnya. Nah, yang paling berkuasa atau paling bentrok itu adalah 2, yaitu Ptolemeus dari Mesir dan Seleukus dari Syria. 2 ini berhajar-hajaran terus. Dan orang Yahudi di tengah-tengah, sehingga orang Yahudi banyak menghadapi masalah gara-gara itu. Nah, lalu akhirnya kekuatan Yunani, Ptolemeus dan Seleukus mulai meredup, bangkitlah kekuatan baru yaitu Romawi. Ya, Romawi yaitu dikuasai oleh seorang yang namanya Marcus Antonius. Nah, Marcus Antonius itu waktu dia memimpin, jadi dia waktu Julius Caesar mati, kekuasaan diambil oleh si Marcus Antonius. Marcus Antonius waktu merebut kekuasaan, dia dibantu oleh seorang Edom yang namanya Antipater. Nah, begitu Antonius berkuasa jadi kaisar di Roma, lalu dia menghargai karyanya atau bantuannya Antipater, lalu dia mau jadikan Antipater menjadi raja. Tapi Antipater bilang, tidak usah, saya sudah tua, tidak cocok jadi raja. Kalau mau kamu hargai saya, terima kasih, saya mau jadikan saya raja, jadikan saja anak saya jadi raja. Oke, kalau begitu saya angkat salah satu anak kamu jadi raja. Yang mana? Namanya Herodes. Maka jadilah Herodes, dipaksa naik tahta, bukan dipaksa, dia naik tahta itu menjadi raja orang Israel. Padahal Herodes itu bapaknya Antipater orang Idumea, orang Edom, keturunan Esau. Bukan keturunan Yakub. Mamanya itu orang Arab namanya Kipros. Bagaimana bapak Edom, mama Arab bisa jadi raja orang Yahudi? Gak bisa itu. Makanya orang Yahudi itu tidak suka sama Herodes. Ya, tidak suka sama Herodes, mereka benci Herodes. Pertama, karena Herodes itu dianggap kaki tangan Roma. Kedua, darahnya itu bukan darah Yahudi. Ketiga, mereka benci karena dia angkat imam besar sesuka dia saja. Ya. Nah, itu membuat mereka sangat benci. Dan keempat, mereka bilang sama Herodes, "Hei Herodes, kau boleh jadi raja kami, tapi kami tidak terima kau. Kami sementara menunggu raja kami yang sesungguhnya." Siapa? Mesias. Kalau Mesias datang, kau habis Herodes. Maka Herodes itu hidup, tapi dia was-was sama datangnya Mesias. Karena itulah dia takut sama Mesias. Dia sebuah gunung yang tinggi, dia potong ujungnya, lalu dia bikin benteng di dalam gunung itu yang namanya Masada. Ya, supaya kalau Mesias datang, dia bisa lari sembunyi di Masada.
Nah, demi mendapatkan hati orang Yahudi, maka Herodes pikir, bagaimana caranya supaya orang Yahudi senang sama saya? Saya bukan orang Yahudi. Mungkin kalau saya kawin dengan orang Yahudi, mereka terima saya. Maka si Herodes akhirnya kawin dengan seorang perempuan Yahudi, keturunan imam besar yang namanya Mariamne. Tapi setelah dia kawin dengan Mariamne, ternyata orang Yahudi juga tidak suka dia juga. Pernah terjadi kelaparan tahun 27 Masehi. Orang lapar. Maka si Herodes keluarkan biaya dari kerajaan, beli gandum dari Mesir, kasih makan rakyat. Rakyat makan gandumnya, tapi menolak Herodesnya. Lalu terjadi kehausan. Haus air kurang, maka Herodes dengan biaya sendiri membangun saluran air dari luar kota kira-kira 10 km masuk kota Kaisarea. Kalau saudara pergi ke Israel, lalu saudara kunjungi Kaisarea, saudara akan pergi ke tempat namanya Aquaduk. Itu buatannya Herodes. Ya, Herodes itu pintar sekali. Sementara itu Marcus Antonius lengser di kerajaan Roma karena perebutan kekuasaan dengan Octavianus. Nah, maka begitu Marcus Antonius kalah, Octavianus naik tahta. Octavianus sangat hebat, lalu dianggap sebagai jelmaan dewa. Sehingga lalu akhirnya diberi gelar Kaisar Agustus. Nah, begitu Kaisar Agustus sudah naik tahta, Herodes ini pintar ambil hati. Karena itulah maka dia membangun sebuah kota pelabuhan yang bagus sekali, dia percantik lalu persembahkan kepada Kaisar. Maka kota itu dikasih nama Kaisarea. Di Alkitab itu. Ya, Kaisarea itu kan persembahan. Nah, lalu juga orang Yahudi juga tetap tidak suka sama Herodes. Lalu mereka bilang, Herodes, kalau kamu mau diterima oleh orang Yahudi, kamu harus tahu apa yang paling dirindukan oleh orang Yahudi. Apa? Bait Allah. Kalau kamu bangun bait Allah, kamu pasti diterima oleh orang Yahudi. Maka mulai tahun 19 sebelum Masehi, Herodes mulai pakai mega proyek bangun bait Allah. Dengan gaya arsitektur Yunani yang sangat hebat. Dia bangun di sudut bait Allah, dia bangun sebuah benteng yang namanya Benteng Antonia sebagai penghormatan kepada Antonius. Dia bangun semua dan orang Yahudi menikmati bait Allah, termasuk Yesus juga ke sana. Orang Yahudi menikmati bait Allah, tapi tetap menolak Herodes. Herodes itu gampang sekali curiga orang. Tadi saya bilang dia kawin sama Mariamne kan. Dia angkat adiknya Mariamne jadi imam besar, namanya Antipater. Tapi begitu orang Yahudi suka sama Antipater, dia curiga. Jangan-jangan mereka suka Antipater, lalu mereka angkat Antipater jadi raja ganti saya. Maka suatu sore dia mengajak Antipater mandi di kolam Kaisarea. Begitu mandi dia cekik Antipater, mati. Begitu Antipater mati, kan adik istrinya, adik iparnya. Mariamne sudah marah sama Herodes, suaminya tidak mau bicara lagi, tidak mau tidur dengan dia lagi. Nah, lalu akhirnya Herodes jadi benci sama istrinya Mariamne, lalu dia jebak. Si Herodes punya paman yang namanya Yusuf. Lalu dia bikin surat pura-pura dari Yusuf kepada Mariamne ketemu di taman. Lalu dia bikin surat kepada Yusuf pura-pura dari Mariamne ketemu di taman. Begitu Yusuf sama Mariamne ketemu di taman, dia tangkap basah, selingkuh. Hukum mati dua-dua. Maka dia bunuh juga anaknya, dia bunuh juga istrinya dan juga pamannya sendiri. Maka dua kakak beradik, Antipater dan Mariamne sudah mati. Mama mertuanya yang namanya Alexandra itu menjadi marah. Alexandra itu mempunyai hubungan baik dengan Cleopatra dari Mesir. Yang adalah kekasih dari Marcus Antonius di Roma. Maka Cleopatra itu, si Alexandra mengancam untuk melaporkan kepada Marcus Antonius. Lalu Herodes dan Cleopatra, si Alexandra, mertuanya Herodes, didukung oleh anak kandungnya, saudara dari Mariamne dan Antipater namanya Kostobar. Itu mulai mengadakan pemberontakan melawan Herodes. Herodes tahu, bunuh dua-dua. Setelah itu, hasil perkawinan antara Herodes dengan Mariamne itu dapat anak 3. Ya, Aristobulus, Antipater, dan Alexander. 3 anak ini dikasih kuliah di Roma. Begitu pulang, mereka dipuja-puja oleh orang Yahudi. Maka Herodes curiga, jangan-jangan mereka suka anak saya, lalu lengserkan saya. Maka dia bunuh 2 anaknya. Ya, anak kandung dia bunuh. Ya, satu kali dia berselisih dengan Dewan Sanhedrin Yahudi, 45 orang. Dia sikat 45 orang. Ya, nanti
Herodes mati menjelang tahun 4 sebelum Masehi. Herodes itu kena kanker usus. Entah berita dari mana. Dia karena sebuah kesalahan dia sudah penjara anak satu di bawah sana. Di dalam penjara bawah tanah. Entah berita hoax dari mana. Kabarnya dia sudah mati. Maka anaknya yang di penjara itu bersorak-sorak bergembira. Bapaknya sudah mati. Tapi pengantar makanan yang tahu lapor Herodes. Ternyata hoax, Herodes belum mati. Kasih tahu anakmu yang di bawah penjara bawah tanah itu loh. Bergembira karena kamu dikira kamu sudah mati. Herodes marah. Herodes angkat dia, pancung dia. Nah, Herodes terlalu jahat. Siapa saja yang menyayangi dia, dieksekusi. Maka sudah bayangkan tiba-tiba datang orang Majus. Kami cari raja baru lahir. Hah? Di mana dia lahir? Panggil imam besar, tanya dia. Begitu tanya-tanya di Bethlehem. Makanya dia akhirnya mulai berusaha mengeksekusi anak-anak di bawah 2 tahun berdasarkan waktu yang diketahui dari orang Majus. Kenapa Herodes bunuh anak-anak di bawah 2 tahun? Karena waktu perkiraan orang Majus datang itu 2 tahun. Jadi Herodes, orang Majus tidak datang waktu Yesus lahir loh. Yang hadir waktu Yesus lahir, hari lahir, itu gembala. Kalau orang Majus datang tuh sudah lewat 1 tahun lebih. Ya, nah makanya dia bunuh itu. Jadi orang tanya bagaimana Herodes begitu kejam? Ya, kalau anak sendiri saja dia bunuh, apalagi anak orang lain. Ya, nah tapi Herodes, ya karena itulah Herodes akhirnya mati tahun 4 sebelum Masehi. Sebelum mati, dia sadar orang Yahudi tidak suka dia. Pasti mereka ketawa waktu saya mati. Maka dia kasih surat wasiat di adiknya. Saya tidak ingin ada orang yang tertawa waktu saya mati. Jadi begitu saya mati dia sudah kasih daftar orang-orang yang harus dibunuh itu siapa-siapa. Pas hari mati dia. Supaya kalau saya mati nanti semua harus menangis. Kalau mereka tidak menangisi saya, mereka menangis. Karena kematian orang-orang mereka. Dia kasih daftar di adik kandungnya. Suruh eksekusi. Tapi adik kandungnya tidak berani. Sehingga akhirnya Herodes mati pada tahun 4 sebelum Masehi. Lalu kuburannya ditaruh di Herodium. Di gunung yang digali. Itu sejarahnya. Nah, setelah Herodes mati, itu Herodes jadi raja wilayah. Tapi karena bangsa Yahudi ada di bawah kekuasaan Roma, maka Roma menempatkan gubernur-gubernurnya. Nah, gubernur yang berkuasa pada saat Herodes jadi raja wilayah yaitu Pontius Pilatus. Ya, Pontius Pilatus. Jadi kalau Herodes itu raja wilayah, kalau Pilatus itu gubernur. Setelah Pontius Pilatus itu juga muncul gubernur-gubernur yang lain. Nah, maka pada tahun 64 sampai 66 Masehi itu ada seorang gubernur yang namanya Florus, ya, Gessius Florus. Florus ini orang yang gila harta. Ya, dia gila harta, dia rakus uang sedemikian rupa sehingga dia pernah berusaha untuk pergi ke Bait Allah. Kan Bait Allah tuh yang dibangun oleh Herodes tuh. Setiap batu dilapisi emas. Ya, setiap batu dilapisi emas. Makanya waktu Tuhan Yesus bilang 1 hari nanti kamu tidak akan melihat batu ini, satu batu di atas batu yang lain. Kenapa? Karena waktu orang Roma bakar, emasnya meleleh. Mereka bongkar itu batu gali-gali. Ya, makanya akhirnya satu batu tidak ada di atas batu yang lain. Ya, nah Florus itu pergi, kan Bait Allah itu penuh dengan barang-barang berharga. Maka Florus itu pergi ke Bait Allah, lalu dia mulai menjara semua di sana. Dia berhasil membawa 17 talenta emas. 1 talenta itu 34 kilo. 17 talenta itu sama dengan 578 kilogram emas. Ya, harga emas sekarang berapa? 1 kilo. Saudara hitung sudah 578 kilo itu kira-kira dia bawa berapa. Maka begitu si Florus itu pergi, orang Yahudi benci sekali sama dia. Benci sama sekali, dasar orang gila harta. Maka mereka sindir dia. Begitu Florus lewat, mereka langsung edarkan semacam kantong kolekte. Ayo sumbang koin, kasih itu raja. Ayo kasih. Biar dia si rakus itu. Nah, tapi Florus itu makin menggila dan dia babat orang Yahudi. Maka muncul satu kelompok pemuda di kalangan orang Yahudi yang berdarah panas. Dan mereka partai muda. Itu kira-kira mungkin
FPI-nya Yahudi. Itu namanya Partai Selot. Ya. Salah satu murid Yesus itu adalah Simon orang Selot. Nah, orang Selot bilang ini sudah keterlaluan. Kita harus serang. Maka di bawah koordinasi orang Selot mereka mulai serang Florus. Serang Florus, akhirnya semua wilayah itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Romawi di bawah Florus tergeser. Lalu Florus minta bantuan dari Syria. Lalu datanglah kira-kira 30.000 dari Syria. 30.000 tentara. Perang, tapi kalah juga. Kalah juga. Nah, pada saat itulah maka kekuatan Roma mulai turun dengan mengirim seorang panglima perang yang namanya Vespasianus. Coba saudara lihat gambar ini. Next. Nah, itu Vespasianus. Vespasianus itu bawa 100.000 tentara. Ya, itu untuk datang menyerang orang Yahudi. Begitu datang menyerang orang Yahudi, perang besar-besaran. Salah satu pemimpin orang Yahudi bagi jadi kelompok-kelompok 100. Nah, ada kelompok 100 yang dipimpin oleh seorang pemuda yang namanya Josephus Flavius. Begitu perang lawan Vespasianus, si Josephus ini terdesak pasukannya. Begitu hampir dihajar, Josephus bilang, sabar dulu. Saya mau kasih nubuat. Nubuat apa? Kok saya lihat Bapak ini akan jadi kaisar di Roma ya. Gak tahu dia nubuat sungguh-sungguh atau akal-akalan. Pokoknya dia nubuat begitu. Dan sementara perang dengan orang Yahudi masih berang, tiba-tiba waktu itu yang berkuasa di Roma adalah Kaisar Nero. Berita datang Kaisar Nero sudah mati. Maka Vespasianus panggil pulang ke Roma. Maka Vespasianus tidak jadi melanjutkan perang dengan orang Yahudi. Kembali ke Roma. Entah pergolakan politik macam apa di Roma. Vespasianus dipilih jadi kaisar. Juga dia kaget. Ada nubuat dari orang namanya Josephus. Maka belakangan dia cari si Josephus. Begitu dia sudah jadi kaisar, dia menganugerahkan Josephus ke warga negaraan Roma. Dan Josephus itu adalah seorang Yahudi berwarga negara Roma. Dan dia akhirnya menulis sejarah dalam buku dan halus-halus. Tapi tebal kayak bantal. Antiquities of the Jews dan Jewish War. Perang Yahudi. Nah, setelah Vespasianus jadi raja, setelah itu sudah bertahta enak-enak, dia ingat ada PR yang belum selesai. Yaitu perang lawan orang Yahudi. Maka dia panggil anaknya. Anaknya itu namanya Titus. Nah, ini Titus. Maka Titus datang dengan kekuatan penuh dari Roma untuk menuntaskan pekerjaan bapaknya. Maka dia datang tahun 70 Masehi ke Pung Yerusalem. Begitu ke Pung Yerusalem, berbulan-bulan mereka mau naikkan Yerusalem kan di atas gunung itu. Makanya mau naik serang susah. Ya. Lalu akhirnya mereka mengepung saja selama beberapa bulan. Dan kira-kira pada waktu itu ada orang Yahudi, 2 juta orang Yahudi ada di dalam kota Yerusalem. Nah, setelah 5 bulan mengepung kota Yerusalem, maka di dalam sudah, sebenarnya persediaan orang Yahudi makan minum di dalam Yerusalem cukup. Tapi rupanya terjadi pertentangan di antara mereka, saling serang. Gudang makanan terbakar. Ya, maka cilakalah mereka sudah ya di dalam. Dikepung sampai penuh dengan kelaparan. Dikepung setiap kali orang Yahudi keluar untuk cari makan di malam-malam disalibkan. Ya, sampai akhirnya bulan Agustus tahun 70 kota Yerusalem ditaklukkan dan bait Allah yang dibangun oleh Herodes itu rata dengan tanah. Ingat, Herodes mulai bangun tahun 19 sebelum Masehi. Herodes mati, bait Allah belum selesai. Dilanjutkan oleh anaknya yang namanya Herodes Antipas. Herodes Antipas itu yang potong kepala Yohanes Pembaptis itu. Ya. Nah, setelah itu bait Allah baru selesai itu tahun 66 selesai. Tahun 66, 67, 68, 70. 4 tahun habis. Jadi bait Allahnya baru selesai dan dipakai secara resmi 4 tahun dan habis. Dan saudara-saudara, waktu itu Yerusalem dihancurkan. Coba kalau saudara lihat gambar ini beberapa, next, lewati saja. Next. Nah, ini beberapa seniman mencoba menggambarkan kehancuran kota Yerusalem tahun 70. Next. Ya, sekali lagi.
Yaitu bagaimana kota ini. Nah pada waktu Titus menghancurkan seluruh kota Yerusalem, mereka kasih rata semua dengan tanah. Tapi tiba-tiba begitu tentaranya mau kasih rata dengan tanah, tembok-temboknya Yerusalem, Titus bilang sabar. Tembok bagian barat tidak boleh diruntuhkan. Kasih tinggal berdiri. Itu menjadi kesaksian sejarah bagaimana kita orang Roma bisa menghancurkan tembok raksasa semacam itu. Tembok itulah yang masih berdiri sampai sekarang yang namanya Western Wall, tembok barat. Orang Yahudi biasa pergi berdoa menangis di situ, makanya temboknya disebut tembok ratapan. Itu ceritanya. Ya, next coba saudara lihat. Nah, ini tembok ratapan bagian barat yang ditinggalkan. Waktu Titus meninggalkan kota itu, tidak boleh ada satu gedung berdiri di Yerusalem. Ratakan semua dengan tanah. Setelah itu tidak boleh ada satu pohon pun berdiri. Ratakan semua dengan pohon-pohonnya. Bukan hanya itu, gali sampai fondasi-fondasinya. Bait Allah dibakar. Begitu bait Allah dibakar, kan api meleleh, emasnya juga meleleh. Maka orang Roma lihat, emas meleleh di antara batu-batu. Satu batu beratnya 6 ton. Ya. Maka mereka gali-gali ambil emasnya, jarah semua. Sampai akhirnya tidak ada satu batu pun di atas batu yang lain. Seperti nubuat Tuhan Yesus. Ya, nubuat Tuhan Yesus. 40 tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Nah, dan setelah itu Jenderal Titus bilang begini, sebelum tinggalkan, kan sudah rata semua. Pohon-pohon juga sudah rata. Ambil itu pucuk-pucuk pohon, tanam. Maka begitu tanam, setelah itu Yerusalem seperti hutan. Dan orang lewat di situ tidak pernah tahu bahwa di situ pernah ada kota. Maka Josephus Flavius yang tadi saya sebutkan, dia pernah menulis begini. Orang-orang yang lewat tidak akan menduga bahwa tempat itu pernah didiami. Ya. Nah, maka orang Yahudi bagaimana selanjutnya? Orang Yahudi diusir keluar dari Yerusalem, dari tanah Yahudi usir keluar semua. Sampai akhirnya mereka mengembara di seluruh dunia dan mereka hilang selama hampir 2000 tahun. Baru pulang 1948. Merdeka itu. Bayangkan dari tahun 70 sampai 1948. Mereka sudah hilang dari tanah mereka. Waktu habis ya. Ya. Ini kalau memang ngomong sejarah ini panjang nih gitu ya. Ya. Nah, jadi itu membuat akhirnya mereka tersingkir dari tanah mereka. Tanah Israel. Mulai dari tahun 70. Maka mereka sudah mengembara ke seluruh dunia. Karena diserak-serakan ke seluruh dunia. Karena Roma. Roma waktu itu bukan hanya Italia. Roma itu hampir seluruh Eropa sekarang dan Asia itu adalah Roma. Ya. Sampai Turki barang itu Roma. Roma terlalu besar. Ya, raksasa sampai akhirnya terlalu besar tidak bisa diatur dengan baik. Maka terpaksa dibagi dua. Roma Barat dan Roma Timur. Roma Barat ibu kotanya di Italia, Romawi, di Roma, dan Roma Timur ibu kotanya di Istanbul. Ya, Istanbul, Turki, ya, itu Roma Timur. Ya, yang disebut Bizantium. Nah, Roma Barat hancur duluan, tapi Roma Timur itu bertahan cukup lama. Nah, karena itu orang Yahudi sudah diserahkan di seluruh wilayah Eropa. Maka mereka ada di bangsa-bangsa, banyak bangsa. Berdarah Yahudi mereka. Tapi setelah itu, waktu mereka sudah keluar, bagaimana dengan tanah Yahudi? Bagaimana dengan negara mereka, tanah air mereka? Nah, tadi saya bilang, itu sudah dijadikan hutan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pada saudara beberapa tahap. Coba next. Terus. Mari kita lihat Yerusalem dan juga Yahudi pasca kehancuran itu seperti apa. Nah, setelah kehancuran, Yerusalem jadi hutan dari tahun 70, lalu terus menjadi hutan selama 47 tahun. Dan seluruh tanah Yahudi jadi hutan selama 47 tahun. Baru
di Roma muncul seorang kaisar baru yang namanya Kaisar Hadrian. Ya, Kaisar Hadrian yang berkuasa pada tahun 117. Nah, next ini kaisar adalah Kaisar Hadrian. Kaisar Hadrian ini berkunjung ke wilayah Yudea. Yudea itu provinsi, ya tanah Israel itu disebut satu provinsi, provinsi Yudea. Dan dia prihatin dengan, dia tahu bahwa di sini pernah ada kota orang Yahudi. Tapi dia prihatin dengan itu. Nah, lalu akhirnya dia berinisiatif untuk membangun kembali kota Yerusalem. Begitu dia bangun kembali, dia rubah nama Yerusalem menjadi Aelia Capitolina. Aelia itu nama keluarganya, Aelius. Capitolina itu dari nama dewa Romawi. Dengan kata lain, Aelia Capitolina itu adalah tanah yang dipersembahkan oleh keluarga Aelius kepada dewa Roma. Ya, Yerusalem dibangun kembali termasuk kuil-kuil, teater bergaya Roma, jalan-jalan bebatuan untuk lewat kuda, kereta kuda, dan lapangan pacuan kuda. Nama Aelia Capitolina dipertahankan sampai 200 tahun. Nah, dia ini toleran dengan orang Yahudi. Toleran dengan orang Yahudi, dan karena dia baik dengan orang Yahudi, sampai akhirnya orang Yahudi yang sudah di luar-luar itu akhirnya diizinkan masuk ke Yerusalem. Izinkan masuk ke Yerusalem. Lalu akhirnya orang Yahudi usul, bolehkah kami bangun bait Allah kami kembali? Maka Hadrian setuju. Orang Yahudi langsung bikin panitia untuk membangun bait Allah kembali. Tengah-tengah persiapan, tiba-tiba si Hadrian berubah pikiran. Gak jadi. Batal. Bukan hanya batal, tapi Hadrian memasukkan dewa-dewa Romawi dibangun di dalam kota Yerusalem, kota sucinya orang Yahudi. Ya, maka mana mungkin orang Yahudi terima? Orang Yahudi marah dan benci kepada Hadrian, lalu bikin pemberontakan. Maka mereka bikin pemberontakan. Begitu mereka memberontak, lalu si Hadrian ini dengan kekuatan tentara Roma basmi orang Yahudi. Setelah basmi, usir mereka dari sana. Nah, lalu Hadrian bilang, mulai sekarang saya akan hapus yang namanya tanah Israel, tanah Yahudi, Yerusalem, saya akan hapus dari sejarah. Nah, mereka kan provinsi Yudea. Itu ada di bawah kekuasaan, jadi dibagi ke wilayah-wilayah Romawi ya. Nah, Yudea itu ada di bawah kekuasaan Syria. Maka si Hadrian memberi nama Syria. Tapi Hadrian tahu musuh bebuyutan orang Yahudi itu adalah orang Filistin. Dari zaman perjanjian lama. Filistin, Palestina. Maka Hadrian mulai rubah nama tanah Israel itu menjadi Syria Palestina. Mulai dari itu nama Palestina ada. Jadi sebenarnya Palestina itu ya tanah Israel itu, tapi dirubah nama. Itu loh. Jadi Palestina itu bukan daerah lain. Palestina itu ya milik Israel itu, hanya diganti nama oleh Hadrian. Kenapa Hadrian kasih nama Palestina? Untuk menyakiti hati orang Israel atau orang Yahudi, karena sekarang nama wilayah kalian saya pakai nama musuh bebuyutan kalian, yaitu Filistin. Tapi karena dia berada di wilayah Syria, makanya namanya Syria Palestina. Tapi nanti Syria itu kan hanya daerah kekuasaan, daerah atasannya. Maka akhirnya tanah itu lebih dikenal sebagai tanah Palestina. Jadi sebenarnya kalau kau mau ngomong Palestina itu milik siapa? Itu bukan milik Arab Islam yang sekarang. Itu tetap milik orang Yahudi, hanya ganti nama. Ngerti ya kalau sejarah begini ya. Makanya itu orang seperti Baba Haikal itu yang menurut saya omong bodoh saja itu ya. Hanya karena terlalu fasih saja. Saya rasa-rasanya kepengen berdebat sama dia itu. Ya, supaya ngerti. Dia dalam debat itu dia tunjukkan ini loh koin Palestina nih. Iya Palestina, tapi Palestina yang mana? Palestina itu ya tanah Israel aja dirubah nama oleh Kaisar Hadrian.
Wih, ini nih baru seperempat ini. Ya. Nah, Kaisar Hadrian mati, kaisar berganti kaisar. Lalu muncullah kaisar baru di Roma namanya Konstantinus. Nah, Raja Kaisar Konstantin ini satu kali mau perang. Ya, mau perang, kekuatannya ini lemah dibanding musuh. Waktu dia tidur, dia mimpi, lihat salib di langit. Akhirnya besok pagi, dia suruh semua tentara itu bikin tanda salib itu loh. Di dada, maju perang. Menang. Waktu menang, akhirnya Konstantin menjadi Kristen. Singkatnya begitu. Maka selama sekian abad, 3 abad, kekristenan dimusuhi Romawi. Kaisar demi kaisar, Kaisar Trajan, Kaisar Nero paling gila. Paulus mati zaman Kaisar Nero itu. Ya. Tapi sekarang ada Kaisar Roma jadi Kristen. Kaisar Roma jadi Kristen itulah, maka dia berkuasa di Romawi Timur ini. Ya, makanya dia kasih nama Istanbul itu dengan nama sendiri adalah Konstantin, ya, atau Konstantinopel. Ya kan? Kita gereja Kristen punya satu pengakuan iman namanya pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Itu dari nama orang ini, ya. Nah, dia berkunjung dan dia sekarang jadi Kristen kan? Dan dia berkunjung ke Aelia Capitolina yang dibuat oleh Hadrian itu. Bukan Aelia Capitolina, Syria, Palestina. Nah, mamanya Konstantin namanya Ratu Helena. Ratu Helena juga jadi Kristen. Maka begitu berkunjung ke Syria, Palestina, dia sedih karena ada begitu banyak tempat-tempat yang sudah hancur. Maka Ratu Helena itu atas izin dari Konstantin, dia cari tahu di mana Yesus dilahirkan. Di sini. Maka dia bangun gereja di situ yang namanya Nativity Church. Ya. Dia cari tahu Golgota di mana. Di sini. Maka dia bangun the Holy Sepulchre Church. Dan dia bangun begitu banyak gereja di wilayah Palestina itu. Itu Ratu Helena ini. Mamanya Konstantin ini. Nah, maka saudara-saudara, karena kaisarnya Kristen, Helena Kristen, gereja bangun di sana, maka orang Kristen dari berbagai macam tempat masuk Yerusalem. Yerusalem dikuasai Kristen. Yahudi usir. Kenapa? Karena kalian yang bunuh Tuhannya orang Kristen kan. Nah, maka kalian tidak boleh masuk Yerusalem. Usir. Ya, itu. Ini abad 4. Setelah itu era ini sementara kekristenan berkuasa atas Yerusalem di tanah Arab. Pada tahun 570 lahirlah seorang yang diakui sebagai nabinya orang Islam, yaitu Muhammad. Lalu salah satu ajaran dari Muhammad adalah jihad. Sehingga begitu Muhammad mati, maka para penerusnya dengan semangat jihad untuk menguasai dunia. Maka pasukan Islam, waktu itu kan kekuasaan Romawi Timur itu sedang kuat di wilayah ini kan, Konstantinopel, Istanbul, Turki. Maka waktu itu Turki itu adalah pusat kekristenan. Makanya kita 7 jemaat Efesus, Smyrna, itu semua kan di Turki. Ya, itu pusat kekristenan. Efesus itu di Turki. Rasul Yohanes itu melayani sampai mati di Efesus. Ya. Dan ingat Yohanes diserahkan oleh Yesus untuk memelihara Bunda Maria. Dan setelah itu Bunda Maria ikut Yohanes ke Efesus.
Makanya banyak yang mengatakan bahwa Bunda Maria mati di Efesus. Tapi ada yang bilang di Yerusalem karena nanti setelah itu dia pulang. Walaupun nanti di sekitar Taman Getsemani, kalau saudara pergi ke Israel, di pojok jalan yang kecil itu ada satu kubah. Nah, ada juga yang percaya bahwa itu adalah kuburannya Bunda Maria. Tapi jarang dipercaya karena ya kepercayaan orang Katolik adalah Bunda Maria naik ke surga jiwa raganya. Ya, itu terlepas dari kontroversi seperti itu. Ya, tapi jadi Efesus itu atau Turki itu adalah pusat kekristenan karena Bizantium ada di sana. Nah, maka tahun 600-an tuh pasukan Islam mulai mengadakan pengepungan terhadap Bizantium. Ya, dan singkat cerita, ya mereka akhirnya menang. Maka coba next, mulai tahun 638 sampai 1187 itu mulai zaman Arab Islam. Itu mulai berkuasa di sana. Maka begitu mereka berkuasa atas Bizantium, semua daerah Kristen itu pada akhirnya langsung menjadi berubah jadi Islam. Nah, jadi misalnya ya Syria, Mesir, Turki, Spanyol, Portugal, Iran, Irak itu dikuasai Islam. Semua jadi Islam. Kecuali Spanyol dan Portugal. Makanya hari ini kalau kita pergi ke Turki kan nyaris tidak menemukan sisa-sisa kekristenan itu. Puing-puing saja. Saya 1 tahun bisa bawa rombongan 3-4 kali ke Israel. Saya menjelaskan tentang sejarah ini jauh lebih bagus dari para tour guide. Sampai tour guide itu heran, Bapak belajar di mana? Ya, sampai tour guide-nya Israel itu loh. Minta buku saya yang 2000 halaman tuh saya kasih dia. Saya pergi, saya jelaskan itu latar belakang Efesus, Smyrna, Pergamus, semua detail. Sampai tour guide di Turki juga heran loh. Kok Papa kok tahu? Ya. Nah, saya bawa ke sana. Tapi bagusnya bawa orang ke Israel itu ya lebih lebih gampang. Karena tempat-tempatnya masih ada. Walaupun tidak akurat 100%. Ya misalnya Golgota aja ada 2 kan. Golgotanya orang Katolik di Holy Sepulchre Church. Golgotanya Protestan di Garden Tomb itu. Ya, karena ditemukan oleh Charles Gordon. Ya kan tidak mungkin Tuhan Yesus mati di 2 Golgota kan? Ya kan? Pasti salah satu itu. Emmaus saja tuh ada 4. Diduga. Ya, diduga. Nah, tapi kalau di Turki itu lebih sulit. Karena kita harus si pencerita atau tour guide-nya itu harus membangun imajinasi. Saudara, di sini dulu pernah ada gereja. Gerejanya sudah tidak ada. Hanya puing-puing saja. Tapi harus bisa membangun imajinasi mereka untuk membayangkan apa yang terjadi ribuan tahun lalu. Tapi sudah tidak ada lagi. Ya, semua sudah jadi Islam itu. Ya. Nah, maka setelah Islam berkuasa, Bizantium sudah runtuh. Disitulah akhir dari kerajaan Romawi. Dihancurkan oleh pasukan Islam. Dan karena Bizantium sudah runtuh pada tahun 637, mereka Islam mulai melirik wilayah Palestina. Di bawah pimpinan Khalifah Umar. Lalu mereka mulai menyerang ke sana. Karena sebenarnya juga tidak bisa. Karena itu kan di bawah Romawi toh. Di bawah Romawi, dan kalau Bizantium sudah hancur ya tinggal mereka ngambil saja wilayahnya. Maka akhirnya Islam berkuasa atas seluruh tanah Palestina atau tanah Israel itu. Ya. Nah, maka Khalifah Umar itu lalu mengganti nama Aelia Capitolina itu dengan bahasa Arab Al-Quds atau kota Kudus. Pada waktu Muhammad masih hidup, dia tuh sempat cerita kepada para pengikutnya bahwa dia pernah ke surga naik burung yang namanya burak. Makanya pernah ada pesawat burak itu loh. Ya. Dan dia naiknya dari mana?
take off-nya dari mana? Dari Yerusalem. Maka begitu Khalifah Umar menaklukkan Yerusalem, dia kepengen cari di mana posisi naiknya Muhammad itu. Ya. Posisinya diyakini adalah posisi Bait Allah. Waktu dia sampai di sana dia prihatin karena posisi Bait Allah Yahudi yang sudah hancur itu. Karena orang Kristen kan pada zaman Konstantin kan berkuasa di sana. Orang Kristen karena jengkel dengan orang Yahudi membunuh Tuhannya, maka Bait Allah, bekas Bait Allahnya Yahudi itu loh, itu dijadikan tempat sampah. Maka begitu Khalifah Umar datang dia lihat, aduh, ini kan Nabi Muhammad naik ke surga dari sini, kenapa jadi tempat sampah? Nah, maka akhirnya dia membangun masjid di sana. Ya, begitu dia prihatin, dia bangun 2 masjid di sana, satu yang namanya Al-Aqsa dan yang satu namanya Al-Sakrah tahun 691. Coba lihat gambar ini, itu 2 itu. Yang sekarang dikenal sebagai Dome of the Rock. Itu ceritanya. Ya. Sudah capek belum? Ini gara-gara ibu nih. Sabar ya. Lanjut saudara. Sehati semua Pak kita Pak. Nah menariknya ketika Khalifah Umar berkuasa atas tanah ini, Khalifah Umar ini sangat baik dengan orang Yahudi. Kenapa? Karena waktu dia taklukkan itu kan itu di bawah kuasa Kristen. Karena orang Yahudi diusir oleh orang Kristen. Waktu orang Yahudi tahu bahwa orang Islam mau berkuasa atas tanah itu, orang Yahudi dukung Khalifah Umar untuk mengalahkan orang Kristen. Maka berkuasalah orang Islam atas tanah Palestina didukung oleh orang Yahudi. Maka sekarang Khalifah Umar baik sama orang Yahudi. Ya, sebaliknya orang Kristen yang diusir dari sana. Ya. Waktu masuknya orang Yahudi, coba lihat satu kutipan yang saya berikan ini. Next. Untuk pertama kali dalam 500 tahun sejak mereka diusir dari tanah suci, orang-orang Yahudi diperbolehkan untuk menunaikan ibadah menurut agama mereka. Kembali dengan bebas dan hidup sekitar Yerusalem. Mereka diperbolehkan untuk membangun sinagog dan berbagai tempat, bahkan di bawah Temple Mount. Temple Mount itu yang sudah jadi masjid itu. Ya. Nah, jadi Islam berkuasa di bawah Khalifah Umar. Tapi di dalam dunia Islam sendiri itu juga terjadi pergolakan-pergolakan politik sehingga kekuasaan atas dunia Islam itu juga berganti-ganti. Pada tahun 705 itu pergolakan politik terjadi di tubuh Islam dan akhirnya Khalifah Umar yang tadi itu akhirnya runtuh dan diganti dengan dinasti Umayyah dari Damaskus. Ya. Dengan Khalifah Abdul Malik sebagai pemimpinnya. Itu tahun 705. Lalu tahun 750 itu beralih lagi dari dinasti Umayyah itu ke dinasti Abbasiyah dari Irak dengan pemimpinnya yang terkenal Harun al-Rashid. Ya. Lalu dari Abbasiyah itu tanah Palestina itu jatuh lagi di bawah pimpinan dinasti Fatimiyah itu tahun 1009. Nah, pada zaman Fatimiyah inilah orang Kristen dianiaya, gereja-gereja banyak yang ditutup, diganti semua. Jadi masjid bukan hanya orang Kristen, orang Yahudi juga. Tadi kan waktu Umar kan orang Yahudi baik dengan Islam. Tapi sekarang orang Yahudi dan Kristen diusir keluar dari Yerusalem. Semua peziarah Kristen tidak boleh memasuki itu. Banyak yang disiksa, dianiaya, bahkan dibunuh oleh tentara-tentara Islam. Banyak orang-orang Kristen dan Yahudi itu dijadikan budak-budak oleh tentara-tentara Islam. Ada kira-kira 2000 gereja dibakar.
pada dinasti Fatimiyah ini, ya. Termasuk gereja Holy Sepulchre Church, gereja Makam Kudus itu dibakar. Jadi sebenarnya pembakaran gereja itu bukan cerita baru dalam sejarah. Ya. Waktu dinasti Fatimiyah berkuasa itu sudah begitu. Nah, gara-gara dinasti Fatimiyah bakar itu ribuan gereja, itu membuat orang Kristen Eropa marah. Ya, maka Paus Urbanus menyerukan taklukan tanah Palestina, serbu Islam. Inilah yang disebut sebagai perang salib. Ya, maka pasukan Laskar Kristen Eropa itu mulai masuk dan akhirnya mereka menang. Berhasil mengusir Islam dan berkuasa. Pada waktu itu semua masjid diubah jadi gereja. Ya, diubah jadi gereja. Apa yang terjadi pada waktu Laskar Salib menguasai? Perhatikan kutipan ini. Yerusalem menjadi ibu kota kerajaan Yerusalem. Kerajaan Yerusalem itu didirikan oleh Laskar Salib dengan rajanya Baldwin I. Ya, Yerusalem menjadi ibu kota kerajaan Yerusalem, sebuah negara feodal dan Raja Yerusalem sebagai kepalanya. Yang boleh hidup di kota itu hanya orang Kristen, sementara orang Yahudi dan Muslim dilarang masuk kota. Nah, jadi mereka bola-balik gitu aja, ya, bola-balik begitu ya. Dan ya, banyak masjid diubah jadi gereja, termasuk Dome of the Rock. Yang tadi Masjid Kubah Mas itu pernah jadi gereja itu. Zamannya Laskar Salib. Ya, dan Masjid Al-Aqsa diubah namanya menjadi Ka'bah Salomo. Ya, Ka'bah Salomo. Maka tanah Palestina yang tadi dikuasai Islam, sekarang dikuasai Kristen. Tapi tahun 1187 pernah dengar nama Saladin? Ya. Atau Salah al-Din, dari dinasti Ayyubid Mesir. Itu singkat ceritanya dia berhasil taklukan Laskar Salib. Usir lagi orang Kristen dari sana. Keluar lagi sana dan Islam yang berkuasa dan banyak laskar Kristen dibunuh. Dan Saladin akhirnya menjadikan kota Yerusalem menjadi kota yang penuh dengan toleransi. Islam boleh hidup di sana, Yahudi boleh, Kristen boleh. Ya, maka itu satu catatan baik di dalam sejarah kota Yerusalem. Setelah Kristen berkuasa usir Yahudi dan Islam, Islam usir Kristen, ya Kristen usir, pokoknya bolak-balik sampai Saladin, semua hidup dalam toleransi. Ya. Nah, tahun 1244 tiba-tiba Yerusalem diserbu oleh tentara Mongolia, Tartar. Ini aneh itu, dari dataran Cina sana juga pergi ke sana, ya, menaklukkan itu, ya. Dan mereka akhirnya berkuasa atas Yerusalem. Tapi ternyata mereka hanya 3 tahun saja. Tapi Islam bangkit lewat dinasti Mameluk dari Mesir. Maka dinasti Mameluk Mesir berhasil mengusir tentara Mongolia. Tapi tahun 1260 kembali lagi tentara Mongolia datang. Kali ini dipimpin oleh seorang jenderal yang namanya Hulagu Khan. Hulagu Khan ini adalah cucu dari Genghis Khan. Saudara dari Kubilai Khan. Kubilai Khan yang pernah utus tentara untuk menghancurkan Singosari ya. Singosari yang nanti begitu tentaranya datang dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk menaklukkan siapa itu? Akhirnya membangun kerajaan Majapahit. Nah, ini saudaranya Kubilai Khan. Itu menyerang. Dan berkuasa juga atas Yerusalem. Ya, tapi tidak lama. Setelah itu kembali lagi dikuasai dinasti Mameluk. Menguasai. Nah, setelah itu muncul sebuah dinasti yang kuat di Turki. Atau di Istanbul, yaitu dinasti Ottoman. Ya. Nah, dinasti Ottoman menyerbu Palestina dan Yerusalem
dan menumbangkan dinasti Mameluk. Maka akhirnya kekuasaan atas tanah Palestina itu di bawah Ottoman Turki. Saya persingkat ya. Ottoman itu akhirnya berkuasa atas tanah Palestina. Tapi mereka di awal mereka tidak terlalu menaruh perhatian pada wilayah Palestina. Nanti setelah itu ada pembangunan, mulai saat itulah semua atau Palestina mulai dipenuhi oleh orang-orang Arab Islam di sana. Nah, saudara bayangkan bahwa dinasti Ottoman itu berkuasa atas Palestina itu mulai 1516. Berarti kira-kira baru berakhir 1917. Itu berarti ada 4 abad Ottoman Turki berkuasa atas Palestina. Karena 4 abad, maka orang Islam Arab juga sudah memenuhi itu tempat. 4 abad itu berapa generasi? Nenek moyang mereka sudah ada di sana sampai mereka juga jadi nenek moyang. Terus di sana. Tapi di bawah kekuasaan Ottoman Turki. Lalu masuklah zaman Perang Dunia Pertama. Begitu Perang Dunia Pertama, Arab Saudi itu musuhan sama Turki, Ottoman. Mau perang, tapi Arab Saudi ini yakin dia tidak cukup kuat untuk lawan Turki. Maka dia ngajak Inggris. Dia ngajak Inggris, bisa nggak kita sekutu habisi Turki? Dengan perjanjian, kalau menang, seluruh wilayah Ottoman Turki kita bagi 2. Maka maulah Inggris. Maka Inggris bersatu dengan Arab Saudi waktu perang, mereka berhasil menaklukkan Ottoman Turki. Setelah berhasil menaklukkan Ottoman Turki, maka seluruh wilayah Ottoman Turki bagi 2. Sebagian untuk Arab Saudi, sebagian untuk Inggris. Maka wilayah Palestina masuk di bawah kekuasaan Inggris. Maka sekarang Inggris yang berkuasa. Seluruh wilayah itu adalah wilayah Inggris. Nah, setelah Inggris berkuasa atas tanah Palestina, sebelum itu, ini memang ceritanya harus, ini kan saya hanya cerita tentang kondisi tanah kan, kondisi tanah air kan. Saya belum cerita soal bagaimana apa yang dialami oleh orang Yahudi hampir 2000 tahun. Nah itu mereka dianiaya sedemikian rupa sampai termasuk Holocaust di Jerman. Nah waktu mereka dianiaya di mana-mana di Eropa, seluruh Eropa antisemitis itu, lalu muncullah Theodor Herzl. Theodor Herzl itu yang mendirikan Sionisme dengan satu cita-cita untuk mencari tanah air bagi orang Yahudi. 2 wilayah dipikirkan, pertama Argentina, kedua wilayah Palestina, wilayah asli mereka. Nah, tapi mimpinya Theodor Herzl tinggal mimpi. Tapi tiba-tiba Perang Dunia I, Inggris menang, sekarang Inggris berkuasa atas Palestina. Maka muncullah konglomerat Yahudi yang namanya Lord Rothschild itu. Next, coba lihat. Ini. Dia menghubungi, ini orang kaya raya ini ya. Lalu dia menghubungi Perdana Menteri Inggris Arthur Balfour. Singkat ceritanya gini. Sekarang kan Palestina kan milik Inggris kan. Bagaimana kalau saya beli? Kan Inggris habis perang. Butuh dana. Saya beli tanah Palestina. Mau itu Inggris. Maka akhirnya si Rothschild ini bayar ke Inggris. Maka sekarang, lalu dia beli untuk apa? Dia beli untuk menjadi tanah orang Yahudi. Ceritanya begitu. Kan dia orang Yahudi. Si Rothschild dia orang Yahudi. Pendukung Zionis. Nah, maka akhirnya 2 November 1917 ditandatanganilah apa yang disebut sebagai Deklarasi Balfour. Pakai nama Arthur Balfour. Nah ini adalah Deklarasi Balfour. Sekarang kita lihat bunyinya.
Saya translate itu ya. Saya begitu senang menyampaikan pada Anda atas nama pemerintah yang mulia, deklarasi simpati bersamaan dengan aspirasi telah dikumpulkan dan disetujui oleh kabinet. Maksudnya Inggris itu ya. Pemerintah yang mulia mendukung pembentukan di dalam Palestina sebagai kampung halaman nasional bagi orang-orang Yahudi dan akan mengupayakan segala sesuatu untuk mencapai tujuan ini. Hal ini dapat dimengerti bahwa tidak ada yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi pihak sipil dan hak-hak keagamaan dan keberadaan komunitas non-Yahudi di Palestina. Nah, maka pada saat itu mayoritas hampir 100% penduduk Palestina adalah Arab Islam. Ya, sekarang Inggris sudah jual kepada Rothschild hibahkan kepada orang Yahudi untuk membentuk rumah bagi bangsa Yahudi. Maka setelah deklarasi Balfour terjadi, maka orang Yahudi itu kan dengan kata lain sudah dihibahkan kan, berarti sudah tanah kita dong. Maka orang Yahudi dari berbagai macam negara mulai pulang-pulang sudah. Begitu pulang-pulang ketemu Arab Islam lalu terjadi konflik. Mulai terjadi konflik, bagaimana sikap Inggris? Inggris tidak mundur, mereka langsung melanjutkan deklarasi Balfour itu dengan memorandum Balfour. Coba lihat memorandum Balfour ini ya. Di Palestina, kami tidak menganjurkan untuk meneruskan proses konsultasi dengan penduduk setempat. Keempat kekuatan besar berkomitmen pada Sionisme. Tidak peduli benar atau salah, Sionisme adalah lebih penting dari 7.000 orang Arab yang saat ini menduduki Palestina. Nah, maka terus orang Yahudi mulai pulang. Jadi konflik itu sebelum kemerdekaan. Konflik terus dengan ini lalu mulai terjadilah baku hantam di sana sampai akhirnya seperti laporan dari Royal Commission, konflik yang tidak terhentikan telah terjadi antara kedua komunitas. Sekitar 1 juta orang Arab berselisih dengan 400.000 orang Yahudi. 1 juta lawan 400.000. Nah, hingga pada 14 Mei 1948, David Ben-Gurion mengumumkan lahirnya negara Israel modern. Nah, mulai dari itulah terjadi perang, konflik, dan orang Arab Islam yang merasa bahwa mereka yang memiliki tanah Palestina. Mereka tidak rela tanah mereka diambil oleh orang Yahudi. Lawan sampai titik darah penghabisan. Tapi orang Yahudi bilang ini juga rumah kami. Pertama, dari sisi sejarah, tanah Palestina itu punya kami hanya dirubah nama. Memang kami sudah hilang hampir 2000 tahun. Tapi hukum di mana-mana, daerah itu dikuasai oleh pemenang perang. Dan sekarang Inggris sudah menang. Rothschild beli dari Inggris, lalu Rothschild hibahkan kepada orang Yahudi. Berarti punya kita dong. Maka dari sisi sejarah, dari sisi hukum, itu punya kita. Masalahnya orang Arab Palestina juga bayangkan dari tahun 600-an. Mereka sudah menduduki di sana. Jadi bagaimana? Ya sudah, perang tidak habis-habis kan? Perang sudah habis-habis, tidak habis-habis, tapi lalu akhirnya mulai ada Palestina moderat, yaitu Partai Fatah di bawah siapa namanya? Siapa? Yasser Arafat. Mau menerima solusi 2 negara berdampingan, tapi yang Hamas tidak mau. Hamas bilang ini tanah Palestina adalah tanah wakaf umat Islam. Jadi Israel harus dimusnahkan, harus diusir. Ya makanya Hamas tidak bisa terima solusi 2 negara berdampingan. Itulah sebabnya perang terus sampai hari ini. Jadi itu kira-kira latar belakangnya. Sekarang saudara coba berpikir bahwa kalau saudara adalah orang Arab Islam Palestina, saudara sudah hidup juga dari zaman nenek moyang di situ. Tiba-tiba satu bangsa datang dan bilang ini tanah kita. Bagaimana? Tapi orang Yahudi juga, ya memang itu tanah kita. Nah, itu tidak akan selesai itu menurut saya. Nah itu jadi itu memang kesulitan.
Nah, maka mulai dari Israel menyatakan kemerdekaannya, mulai perang hebat. Nah, saya ada cerita cukup panjang, mungkin butuh 1,5 jam lagi. Yaitu perang-perang Israel, mulai dari perang kemerdekaan, detail saya cerita. Ya, perang Yom Kippur, perang 6 hari, perang Suez, dan itu. Terus sampai dengan perang Gaza 2017, yang sampai kemarin juga itu. Yang terakhir yang masih berlangsung ini. Ya. Nah, tapi nanti baru lain kali lagi ya. Sekarang saya mau kasih ini, karena ini kita ngomong ini bukan hanya cerita sejarah kosong. Cerita sejarah dalam hubungan dengan Alkitab. Maka saya mau bikin tinjauan Alkitab. Ya. Next slide-nya ya. Kita bikin tinjauan Alkitab dan bagaimana sih sebenarnya orang Kristen bersikap. Terus. Ya. Nah, jadi tadi saya sudah cerita panjang lebar bagaimana kekuasaan atas tanah Palestina itu berganti-ganti. Sekarang saudara lihat daftar ini. Itu semua daftar lengkap itu. Bagaimana siapa berkuasa terus. Itu artinya tanah Palestina yang adalah tanah Kanaan, tanah orang Israel itu telah dikuasai oleh begitu banyak orang secara berganti-gantian. Semua ini jangan saudara pikir kebetulan. Semua ini ada hubungan dengan Alkitab. Ya. Nah, sekarang coba mari perhatikan Yeremia 15. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Dengan demikian, aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Siapa yang akan merasa kasihan terhadap engkau, hai Yerusalem? Siapa yang akan turut berduka cita dengan engkau? Siapakah yang akan singgah dan menanyakan perihal kesehatanmu? Engkau sendiri telah menolak aku. Demikian firman Tuhan. Telah pergi meninggalkan aku. Maka aku mengacungkan tanganku dan membinasakan engkau. Aku sudah jemu dan merasa sesal. Berarti apa yang terjadi dengan Israel itu hukuman Tuhan. Dalam segala kehancuran mereka. Kata-kata yang saya garis bawah itu coba lihat dalam terjemahan lama. Bunyinya, aku menjadikan mereka kelak suatu perkara hebat bagi segala bangsa di bumi. Terjemahan Indonesia sehari-hari, aku membuat segala bangsa di dunia ngeri melihat mereka. Nah, apa yang dikatakan oleh ayat ini tepat sekali. Sampai saat ini tidak ada bangsa di dunia yang mendapatkan perhatian begitu besar. Seperti Israel. Ya. Dengan segala konflik dan pertumpahan darah sepanjang sejarah. Lihat lagi Yeremia 24. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk ke segala tempat kemana mereka, aku mencerai beraikan mereka. Tadi saya ceritakan ya, kota mereka itu menjadi reruntuhan, menjadi seperti hutan. Sudah dibajak. Itu pun ternyata Bait Allah juga hancur. Itu pun dibicarakan di Alkitab. Imamat 26. Kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan dan tempat-tempat kudusmu akan kurusakan. Dan aku tidak mau lagi menghirup bau persembahanmu yang menyenangkan. Aku sendiri akan merusak negeri itu sehingga musuhmu yang tinggal di situ akan tercengang karenanya. Tetapi kamu akan kuserahkan di antara bangsa-bangsa lain. Aku akan menghunus pedang di belakang kamu. Tanahmu akan menjadi tempat tandus dan kota-kotamu menjadi reruntuhan. Itu terjadi dalam sejarah. Benar juga kata Tuhan Yesus, Lukas 13 ayat 35. Sesungguhnya rumah ini, Bait Allah, akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Ya. Dan tentang Yerusalem dikuasai banyak bangsa. Penguasa, saya cerita satu-satu. Lihat Lukas 21, 24. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sampai genap zaman bangsa-bangsa itu. Wahyu 11 ayat 2. Dia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci. Kenapa ini terjadi? Ya, salah satunya adalah hukuman Tuhan kepada bangsa Yahudi yang tidak percaya Yesus. Mereka pernah dihancurkan
oleh Babilonia dan Asyur karena penyembahan berhala. Setelah pulang dan bait Allah kedua sudah didirikan, Yesus datang. Mereka tolak. Bahkan mereka bunuh. Ingat kata-kata mereka? Biarlah darah orang ini ditanggung pada kami dan pada anak-anak kami. Maka apa yang terjadi dalam sejarah, mereka dihancurkan oleh Romawi dan dibuang sampai 2000 tahun. Itu semua adalah hukuman Tuhan bagi mereka. Ya. Tapi bahwa mereka bisa kembali merdeka, itu juga adalah karya Tuhan. Langsung loncat. Ke Yoel pasal 3. Yoel 3 ayat 1-2. Sebab sesungguhnya pada hari-hari itu dan pada waktu itu apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat dan seterusnya. Lalu Yoel pasal 3, 16-17. Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem. Lalu di bagian akhirnya, dan Yerusalem akan menjadi kudus. Berarti ini kebalikan dari tadi hukuman. Lalu muncul sebuah nubuatan tentang masa depan. Di Yoel pasal 3, 19-20. Mesir akan ini berarti masa depan. Mesir akan menjadi sunyi sepi, Edom akan menjadi padang gurun tandus, dan seterusnya. Ayat 20, tetapi Yehuda tetap didiami untuk selama-lamanya, dan Yerusalem turun-temurun. Maka ini pemulihan mulai terjadi. Oke, sekarang ke Amos pasal 9, 14-15. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang kuberikan pada mereka. Tidak lagi. Maka Hamas mau mencabut dia dari tanahnya. Itu tidak bisa. Ya. Sakaria 4. Lihat langsung ayat 11. Next. Lewat. Terus. Ya, langsung ayat 11. Next. Orang akan menetap di dalamnya sebab penumpasan tidak akan ada lagi dan Yerusalem akan tetap aman. Sekarang masih aman? Sudah aman? Belum. Berarti ini masih akan datang. Ya. Artinya Tuhan dengan Israel belum selesai. Tuhan masih berurusan dengan Israel. Dia akan menyelesaikan urusannya. Terus bagaimana kita orang Kristen? Gini ya, kita ini bersyukur karena sebenarnya khusus kota Yerusalem itu ditetapkan juga oleh PBB sebagai kota kudus bagi 3 agama. Karena bagi agama Yahudi itu ibu kota mereka, bangsa Israel. Yerusalem juga kota suci bagi umat Islam setelah Mekah. Bagaimana kita dengan orang Kristen? Sebenarnya kita nggak ada terlalu kaitan sih. Kita hanya faktor sejarah saja. Tapi sebenarnya bagi orang Kristen, Yerusalem itu istimewa secara historis. Tapi tidak lagi istimewa secara teologis. Kenapa? Orang Yahudi kalau berdoa itu kiblat. Mereka berdoa dimanapun, kiblatnya ke Yerusalem. Itu yang diikuti oleh orang Islam. Dulu mereka kiblat ke Yerusalem, lalu belakangan ganti ke Mekah. Tapi kenapa orang Kristen tidak ada kiblat-kiblatan?
Jawabannya di Yohanes 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, kepada perempuan Samaria, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba. Kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, gunung Gerizim tempat orang Samaria menyembah, dan bukan juga di Yerusalem. Ayat 23, tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Apa artinya menyembah dalam roh? Itu bukan bahasa roh. Itu salah tafsir banyak orang itu. Dia mulai bahasa roh, dia bilang menyembah dalam roh. Salah itu. Lihat konteks itu loh. Orang Samaria menyembah di Gunung Gerizim. Yesus orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Yesus bilang akan tiba saatnya orang tidak di Gerizim lagi, tidak di Yerusalem lagi. Allah itu roh. Roh itu artinya apa? Roh itu artinya tidak dibatasi tempat. Maka barang siapa menyembah harus menyembah dalam roh. Itu artinya penyembahan Kristen itu penyembahan yang tidak dibatasi tempat. Kau mau datang berdoa dari Yerusalem atau dari Surabaya atau dari Jakarta atau dari Papua sana, dari Sulawesi sana, nilainya sama. Jadi jangan merasa bahwa kalau berdoa di Yerusalem lebih dekat Tuhan. Maka saya lihat ada banyak orang bodoh yang pergi ke Israel lalu bawa titip-titip pokok doa tuh tusuk-tusuk di batu itu loh. Itu tidak mengerti dengan benar itu ya. Seolah-olah doa menjadi lebih manjur kalau ditusuk di batu. Ya. Saya pernah pergi sana, Pak Pendeta bisa titip? Enggak. Berdoa saja. Lu berdoa di kamarmu juga tidak ada nilainya, tidak sedikit berkurang daripada berdoa di Yerusalem. Ya. Nah, jadi kalau begitu bagi orang Kristen, ya kita prihatin dengan kondisi Yerusalem. Tapi ya sedih juga ya karena Yerusalem. Salem itu dari kata salam, shalom, shalomo, artinya damai. Yeru itu kota. Jadi kota damai yang tak pernah damai. Ya kan? Nah, bagi orang Kristen, kita bukan mengarahkan pikiran dan hati kita pada Yerusalem di tanah Palestina. Kita harus arahkan pada Yerusalem yang lain. Ibrani 12 ayat 22. Kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Yerusalem yang mana nih? Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Berarti itu bukan Yerusalem di dunia. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Tuhan Yesus akan datang. Bawa kita ke Yerusalem surgawi. Ya kan? Nah, tapi bagaimana supaya kita bisa ke Yerusalem surgawi? Coba lihat Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah, kamu sudah datang kepada Yesus, kepada darah pemercikan. Itu penebusan. Maka hanya orang yang percaya Yesus saja yang akan dibawa ke Yerusalem surgawi. Ya. Kita tidak tahu dengan segala sesuatu yang terjadi. Apalagi berita di Indonesia ini simpang siur. Tapi sebagai orang percaya kita tahu bahwa dunia dikendalikan oleh Tuhan. Tangannya sedang mengatur segala yang terjadi. Dan providensi Allah mengatakan bahwa tidak ada satupun terjadi di luar kontrol Allah. Bangsa Yahudi memang dalam tanda petik sengaja ditinggalkan Allah untuk suatu kurun waktu karena penolakan mereka pada Yesus. Tapi salah satu tanda sebelum akhir zaman adalah Tuhan akan memulihkan Israel dan banyak orang Israel akan percaya kepada Yesus. Tapi Paulus bilang dalam surat Roma, mereka baru akan dipulihkan setelah jumlah yang penuh dari bangsa lain masuk. Maksudnya apa? Injil Yesus itu untuk mereka. Tapi mereka tolak. Akhirnya Injil itu dikasih ke bangsa lain. Termasuk kita sekarang.
Tapi mereka baru akan dipulihkan kalau jumlah yang penuh dari bangsa lain itu masuk. Maksudnya jumlah orang percaya, orang pilihan dari segala bangsa itu masuk dulu. Sudah masuk, sudah percaya dulu. Baru Israel terakhir. Disitulah tergenapi apa yang terdahulu menjadi terkemudian. Dan apa yang terkemudian menjadi terdahulu. Kita bersyukur kita bukan orang Israel. Tapi sekarang kita lebih beruntung daripada mereka. Ya, mereka umat pilihan Allah. Tapi firman Tuhan di Petrus bilang, kamulah imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan. Saya bukan orang Israel. Saya orang Jawa, tapi umat Allah. Saya orang Batak, tapi umat Allah. Saya orang Timur, tapi umat Allah. Siapapun. Ya, kalau begitu kuncinya, Yesus datang memang bukan untuk orang Yahudi saja. Aku beritakan ada kesukaan besar untuk segala bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ingat, dia datang untuk segala bangsa. Tapi harus bagimu. Karena kalau dia datang untuk segala bangsa tapi kamu tidak terima dia, kamu gak selamat. Kalau begitu, marilah kita arahkan hati kita kepada Yerusalem surgawi. Oh Yerusalem. Ayo mari pemusik. Oh Yerusalem, kota mulia, rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi, tak lama lagi Tuhanku datanglah. Saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Bawa saya masuk sana. Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk pelajaran sejarah sehingga kami makin memahami bagaimana sejarah dunia ini berjalan seturut dengan rencana Tuhan dan pengaturan tangan Tuhan. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semua dalam kendali Tuhan. Dan kami tahu hidup kami pun dalam kendali Tuhan. Apa yang terjadi di dunia ini, apa yang terjadi dalam hidup kami, semua diatur oleh Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, bagi orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Biarlah pelajaran hari ini semakin membuat kami percaya kepada Tuhan. Lagi Tuhanku datanglah. Bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datang.